Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferisya Cilia dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 057535992. Pada kesempatan kali ini, saya akan eh, memberikan penjelasan mengenai penerapan PRD di SQL. Oke, em, ini saya akan menggunakan data pada kandungan. Jadi dari 3 entitas utama dan 3 entitas relasi. 3 entitas utama yaitu terdiri dari administrator, pasien, dan dokter. Dan untuk entitas relasinya yaitu terdiri dari daftar, pasien dokter, dan dokter admin. Pada administrator terdiri dari 3 atribut yaitu ID admin sebagai primary key dan 2 atribut lainnya yaitu waktu jaga dan nama admin. Dan pada pasien terdiri dari 4 atribut, yaitu ID pasien sebagai ID primary key, dan 3 lainnya yaitu nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Dan selanjutnya yaitu dokter, terdiri dari 7 atribut, yaitu ID dokter sebagai primary key, dan juga ada nama dokter, tanggal lahir, spesialis, waktu kerja, nomor HP, dan alamat dokter. Dan relasinya, entitas relasinya yaitu ada daftar. Daftar ada terdiri dari 3 atribut ya, yaitu ID daftar sebagai primary key dan 2 lainnya ID admin dan ID pasien sebagai foreign key. Oke, dan untuk selanjutnya itu pada pasien dokter terdiri dari ID sebagai primary key dan ID dokter, ID pasien sebagai foreign key, dan waktu periksa dan resep sebagai atribut. Dan dokter admin terdiri dari 3 atribut yaitu ID data sebagai primary key dan ID admin dan ID dokter sebagai uh, foreign key. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan data ERD ini kepada SQL. Ada 2 cara yaitu dengan MyAdmin dan yang kedua yaitu menggunakan CMD. Oke, langsung saja ini saya akan menggunakan XM ini XM. Saya tutup dulu, saya mulai dari awal. Dan di sini Apache kita start dan MySQL start. Lalu di MySQL kita klik admin. Nah, oke, di sini sudah terbuka. Lalu buat database-nya, saya di sini namakan rumah sakit. Oke, enter. Lalu input tadi ya, sesuai datanya. Oke, dari sini. Oke, nah saya akan memasukkan 3 entitas utamanya dulu, yaitu administrator, pasien, dan dokter. Administrator terdiri dari 3 atribut. Saya masukkan ID admin, waktu jaga, nama admin, nama admin dan waktu jaga. Oke, ID admin integer, nama admin varchar, waktu jaga varchar. Di sini saya akan tulis 3, nama adminnya 30 ya. Waktu jaga 15. Oke, di sini saya jadikan ID admin sebagai primary key. Di sini indeksnya saya tulis primary, lalu klik go dan aktif. Saya di sini mengaktifkan auto increment. Oke. Lalu save.
dan begitu seterusnya. eh, untuk dua yang lainnya, yaitu di sini saya akan membuatnya juga dokter dan pasien. Oke, di sini saya sudah membuatkan tabel tiga entitas utama ya, yaitu administrator, dokter, dan pasien. Oke, untuk selanjutnya saya akan membuat tiga entitasnya lagi, yaitu entitas relasinya, yaitu pada daftar, pasien dokter, dan dokter admin. Oke, sama seperti tadi ya pembuatannya. Klik rumah sakit, dan di sini kayak tadi. Hmm, Nanti saya daftarnya terdiri dari tiga akun. Klik, oke, sini ID daftar, ID admin, ID daftar, ID dokter, ID pasien. Oke, ID jadikan ID daftar sebagai primary key, klik save, oke, pasien. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat tiga entitas relasinya, yaitu daftar, dokter admin, dan pasien dokter. Pada selanjutnya, saya akan membuat foreign key-nya pada masing-masing entitas relasinya. Oke, sini daftar, klik struktur, lalu klik more, klik index, klik OK, dan pastikan ada logo kunci abu-abu ya. Lalu di sini saya akan taruh juga. Nah, sudah. Lalu saya lakukan hal yang sama untuk seterusnya. Oke, beres. Administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Dan sudah ditambahkan foreign key-nya ya, untuk masing-masing tiga entitas relasinya. Oke, setelah itu klik designer. Lalu di sini untuk menghubungkan antara relasi ya. Create relationship. Oke, sudah. Lalu klik referensi C-nya, itu ibaratkan induknya ya. Induknya, lalu klik foreign key-nya. Oke, ini ibarat anaknya ya. Ini pasien. Oke. Lalu klik ini cascade. Pastikan semuanya cascade ya. On delete, on update. Oke. Nah, sudah. Lalu itu juga dengan yang lain. Oke. Lagi ini ID dokter ya. Lalu foreign key-nya di sini. Iya. Oke. Semuanya cascade.
dokter, ID dokter. Oke, sudah selesai. Sini saya sudah menambahkan ID admin, foreign key-nya, ID admin. Lalu di sini saya sudah menambahkan juga ini ID admin, ID pasien dengan ID pasien sebagai foreign key. Oke, di sini saya sudah menemukan ID dokter dengan foreign key ID dokter. Oke, lalu saya save ya. Oke, belum sampai di situ, kita belum selesai. Langkah berikutnya itu saya akan menambahkan data dummy pada administrator, daftar dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Oke, langsung kita masukkan. Saya klik ininya, intinya, lalu saya klik insert untuk menginput masing-masing datanya. Oke, di admin dikosongkan, nama admin saya akan kasih Nabila Putri. Oke, waktu jaga saya buat di sini 5 sampai 15 Oke, di sini saya akan membuat 5 ya. Jadi saya tulis di sini itu 5. Oke, saya lanjut ya. Dia akan bertambah ya menjadi 5 tabel. Oke, bawahnya ya. Ini berarti dikosongkan lalu saya di sini tulis Rizky Maulana. Oke, waktu jaga berapa tadi 15. Oke, sudah. Lalu selanjutnya saya membuat datanya dokter. Oke, set sama kayak tadi ya. Caranya ID dokter dikosongkan. Lalu nama dokter di sini saya akan tulis Melisa Putra. Spesialis mata. Oke, semuanya sudah saya isi ya datanya mulai dari administrator. Sudah saya isi datanya, daftar juga sudah, dokter sudah, dokter admin sudah, ini pasien dan pasien dokter. Oke, untuk selanjutnya metode kedua ya, yaitu pada metode menggunakan PMD. Oke, maksudnya gimana ya? Ini sini cari PMD. Oke, open. Lalu ketik CB
NTP MySQL dia MySQL root enter. Lalu di sini saya hapus dulu ya berarti ya, karena nggak bisa double. Oke, kalau sudah tulisan query oke berarti sudah berhasil. Oke, langkah selanjutnya itu saya akan membuat lagi create database Oke, query oke, berarti sudah berhasil. Rumah sakit. Nah, database inject. Nah, pastikan di sini sudah berubah ya, rumah sakit. Oke, perbesar dulu supaya jelas. Lalu di sini saya akan menambahkan 3 tabel entitas utamanya dulu, yaitu dokter, administrator, dan pasien. Oke, pertama-tama administrator dulu ya. Create table administrator untuk kurung ID, tapi masukkan itunya ya, atributnya. 3 atribut ini yaitu ID admin, oke, integer ya sebetulnya 3, lalu atau sebagai primary key, auto increment, waktu jaga parcak kita tidak oke, gimana salahnya? Nah, iya, kurang tanda kurung tutupnya ya. Oke, query oke, sudah berhasil. Lalu saya akan menambahkan lagi table dokter berarti ya. Create table dokter. Dokter, ID dokter. Oke, query oke. Berarti lanjut ya. Create table apa pasien. Oke, query oke. Lalu saya akan membuat entitas untuk apa namanya, entitas relasinya ya, yaitu daftar pasien dokter dan dokter admin. Oke, saya akan create di sini tambah foreign key.
Oke, very okay, berarti sudah berhasil. Lalu dua lagi ya, create table, lalu ini create table pasien dokter ya. Create table pasien dokter. Oke, very okay, berarti sudah berhasil. Lalu saya akan membuat identitas relasinya yang dokter admin. Oke, sudah selesai ya. Untuk selanjutnya, kita akan memasukkan data dummy-nya ke dalam masing-masing entitas. Oke, untuk entitas pertama-tama masukkan entitas admin ya. Oke, di sini insert info administrator, nama admin, waktu demo, dan nama admin. Masukkan atributnya ya. Oke, very okay, berarti sudah berhasil. Lalu saya akan membuat data dummy-nya ya. Memasukkan data dummy-nya ke dalam entitas dokter. Oke, insert info dokter ke nama dokter.
Oke, di sini sudah saya insert data dummy-nya ke dua ini ya, dokter dan administrator. Oke, untuk selanjutnya yaitu data pada pasien. Oke, insert untuk pasien. Oke, data dummy sudah saya input ya ke tiga entity utamanya, yaitu dokter, administrator, dan pasien. Oke, untuk selanjutnya saya akan menginsert data dummy ke tabel entitas relasi. Oke, biar gampang, select dulu ya. Select all from administrator. Oke, muncul ya data adminnya. Oke, kalau pasien ya. Pasien. Oke, muncul data pasiennya. Lalu selanjutnya insert untuk memasukkan masing-masing data ya. Insert into data ID pasien, ID admin, ID pasien. Terus itu sama seperti tadi, kurang lebih ini penghubung antara administrator dan pasien. Misalnya Fajar mendaftar ke admin Nabila Putri. Maka kita tulis ID admin terlebih dahulu ya. 1, lalu ID pasiennya yaitu Fajar. Oke. Lanjut. Nah, Nabila maunya ke admin Dea Lestari. ID adminnya berapa? Dea Lestari yaitu 3. Nah, pasiennya 2. Oke, koma, lanjut ya. Oke, very oke. Selanjutnya ya, yaitu pada identitas relasi pasien dokter. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan datanya ya, ID dokter dan ID pasien. Data seperti ini ya, supaya lebih mudah. Oke, sama seperti tadi, select all from pasien dokter ya. Berarti pasien dulu. Selanjutnya yang dokter. Oke, langkah selanjutnya itu sama seperti tadi, memasukkan datanya. Insert pasien dokter.
Oke, very oke, berarti sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya entitas relasinya ya yaitu dokter admin. Oke, langsung buat saja ya seperti tadi. Agar lebih mudah, kita tampilkan dulu datanya ya, data-data dokter dan dokter. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menunjukkan berapa jumlah data pasien. Oke, caranya yaitu ketik select home as data pasien. From pasien. Nah, ini dalam total pasien yaitu ada 5 pasien. Oke, gimana caranya ngecek ada berapa jumlah pasien sesuai jenis kelamin. Misalnya yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Oke, langsung select all from pasien where jenis kelamin. Oke, maaf, lupa. Jenis kelamin adalah laki-laki. Oke, begitu juga dengan perempuan ya, sama caranya. Nah, di sini muncul ya laki-laki dan perempuan. Laki-laki ada 3 dan perempuan ada 2. Untuk menampilkan nama dokter, pasien, resep, dan waktu periksa secara bersamaan yaitu dengan cara ketik sebelumnya select. Nah, oke, sudah muncul ya. Ini tuh artinya PD itu di dari pasien dokter singkatannya ya. Terserah sih bisa P, bisa AS. Oke, di sini di D itu singkat dari dokter, P itu pasien, oke, PD presek dan PD waktu periksa. Oke, lalu data dokter itu ditarik ya, yang jadi diambil tuh bagian ID dokter. Lalu yang itu yang ditampilkan itu namanya. Nah, makanya di sini munculkan nama dokternya dan nama pasiennya.
Jadi juga diperlakukan sama ya dengan pasien. Pasien bisa menjadi P, lalu data ID pasien ditarik menjadi namanya. Oke, lanjut. Bagaimana cara mengecek ID pasien yang paling tinggi? Oke, caranya yaitu di sini sistemnya kurang lebih sama ya kayak Excel ya, cuma bedanya di sini select next. Oke, sudah tertulis ya, 5. Oke, untuk mengecek nilai ID terkecil pada pasien yaitu select name ID pasien. Pasien itu terendah pasien. Oke, nilai terkecilnya 1 ya. Untuk menghitung rata-ratanya atau average, kita bisa memakai select average Oke, nah ini bukan 3.000 ya, tapi maksudnya ini 3,000. Oke, untuk selanjutnya kita sudah masuk di DML untuk string alias memanipulasi isi data. Oke, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara select upper nama admin nama upper. Tujuannya untuk apa? Supaya tulisannya besar semua. Oke, klik enter. Nah, di sini langsung ya semuanya menjadi besar. Nabila Putri, Rizky nama Dewa, Farhan Safa. Oke. Nah, apakah huruf kecil semua juga bisa? Bisa. Oke, select lower. Nah, gimana caranya kalau misalnya mau pilih depan depan namanya begitu? Oke, ini Nabila, hitung aja ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, select dari kiri ya berarti ya. Di sini ya, ambil kiri dari potong yang Nabila, Rizky, Dea, Farhan, Safa. Bisa ambil kanan juga bisa. Caranya itu kurang lebih sama ya. Kalau kanan berarti right, nama admin itu 1, 2, 3, 4, 5, jadinya hurufnya 5. Gitu kan. Lalu selanjutnya bagaimana menyambungkan nama dengan garis lain. Oke, itu juga bisa. Caranya yaitu select concat nama pasien. Oke, ini bisa diisi apa aja. Nama, jenis kelamin, orang, terus gabungin teks
bagaimana cara memilih antar data ya? Kita menggunakan between, select, date. Langsung muncul ya, dari 2 sampai 5. Dan nomor satunya tidak tampil ya di sini. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara untuk mengupdate data ya. Misalnya, oke, select all data dulu. Oke, Oke, misalnya saya akan mengubah Kevin Pratama menjadi Kevin Anggara. Misalnya ada yang menggantikannya gitu. Oke, di sini saya akan tulis update dokter, set nama dokter, Kevin. Dari sini ketik ID-nya ya yang diubah, DP5. Oke, di sini sudah query oke, berarti sudah berhasil. Di sini saya akan menampilkan data dokternya kembali. Select. Nah, di sini sudah terganti ya Kevin Anggara. Bagaimana cara untuk menghapus data? Oke, bisa juga delete. Nah, oke, sudah berhasil. Data fotonya hilang ya ketika saya menghapusnya. Jadi di sini tersisa 2 sampai 5. Oke, itu saja dari saya mengenai penjelasan penerapan IAB ke SPM. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.